ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan duduk yang kita ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama menjelaskan min asbabi nailil karamah mahabbatu ashabil karamah, yaitu termasuk sebab kita mendapat kemuliaan, kita diselamatkan daripada segala warna-warni kehinaan, kita diselamatkan daripada warna-warni ujian-ujian, bahkan kita selamatkan daripada api neraka kelak pada hari kiamat, dengan sebab kita cinta ya, dan sebab kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita semua untuk kumpul bersama, bermuwajahah fillah, ya, duduk bersama karena Allah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita semua ini menjadi sebab kita semua yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qutub Khalifatul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Al-Habsi, beliau berkata dalam satu kata mutiaranya, beliau berkata, alaikum biziaratil awliya, senantiasalah kalian dengan berziarah sowan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'arrufu bihim, dan mengenalkan diri kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu wali kita kenal, satu wali kita kenal, kata ulama ini ya, satu wali kita kenal semata-mata kita dengar namanya saja ya, kemudian tumbuh cinta dari kita, maka dengan kecintaan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kedua orang tua kita juga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita kenal sirahnya, kita kenal manaqibnya, kalau kita kenal kepada manaqib-manaqibnya lebih-lebih lagi ya. Jadi man ahabba waliyan min awliyaillah walau lam ya'rif ya man huwa, barang siapa yang cinta kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia enggak kenal siapa hakikatnya wali tersebut ya, ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba walidayhi, diampuni dosa-dosanya dan diampuni dosa kedua orang tuanya. Masyaallah ya, kata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, alaikum bi ziyaratis salihin, alaikum bi ziyaratil awliya, senantiasa kalian dengan berziarah sowan kepada wali-wali Allah SWT, wa ta'arrufu bihim, dan mengenalkan diri ya kepada mereka ya, fa innahumul wasaitu ilallah, karena mereka adalah wasilah, perantara agar kita mendapatkan ridha Allah, perantara agar kita mendapat ijabah dari Allah, perantara agar kita mendapatkan warna-warni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini pernah disampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidhil Musi Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa maqamihi wa darajatihi fid dunya wal akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul Mu'ti, Allah Ta'ala yang Maha memberi. Jelas kalau kita meminta jelas harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada Nabi, tidak boleh kepada fulan, harus kita minta. Hati kita yakin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wasilah nanti berbeda pembahasannya. Ya. Allahul Mu'ti, Allah Ta'ala Maha memberi. Perhatikan ini ya. Allah Ta'ala Maha memberi, wa anal qasim, dan aku Rasulullah SAW yang membagi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kalau kita ingin mendapat pemberian dari atasan, jelas kita melalui bawahan ya. Jadi bagaimana kita sambungkan diri kita kepada orang yang membagi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak sebatas itu. Kalau kita ingin kenal kepada siapa yang membagi, kita menghubungi tim suksesnya.
Siapa tim suksesnya baginda Nabi Muhammad SAW? Yaitu para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahul mu'ti wa anal qasim. Allah Ta'ala maha memberi dan aku yang membagi. Wal ulama humul wasail bainallah wa bainar rasul. Para ulama adalah wasilah untuk mendapatkan pemberian Allah, untuk mendapatkan bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, duduknya kita ini satu insan yang sangat agung. Ya sangat agung, bukan ini bid'ah, bukan. Ya, kenapa? Kita duduk di sini ada didasari dengan mahabbah, kecintaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kecintaan adalah asasun, ya, qawiyun, ya, li zuhuril ta'ah wal tarkil maksiyah. Jadi mahabbah ini adalah fondasi yang kuat untuk menumbuhkan taat kita kepada orang yang kita cintai dan meninggalkan kemaksiatan, penentangan kepada orang yang kita cintai. Tidak bisa kita terlepas daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Ya, turunnya rahmat, turunnya barokah dan seterusnya dengan menyambungkan batinnya kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah sangat agung. Sebagian maha guru saya mengatakan, ya, di dalam satu kata mutiara, ad-dinu wal mahabbah. Ya, agama adalah kecintaan. Tanpa ada kecintaan nggak mungkin muncul ada agama. Ya, kita bisa melaksanakan sholat karena ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya. Di bulan yang sangat agung ini, ya, walaupun tidak masuk kepada kriteria bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan yang diagungkan cuma ada 4: Rajab, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah dan Muharram. Tapi bulan Sya'ban, satu bulan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ahabbus syuhur ila Nabi Muhammad SAW syahrul Sya'ban. Ya. Paling dicintai bulan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW yaitu bulan Sya'ban. Kenapa? Ada satu perkara yang membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW gembira. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu setiap detiknya yang dipikirkan hanya umatnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah sampaikan oleh maha guru saya, hammi li ajli ummati, katanya. Ya, kesedihanku, pikiranku, ya, yang ada di dalam batinku cuma satu setelah Allah Ta'ala, yaitu umatku. Bagaimana umatku selamat, bagaimana umatku bahagia, bagaimana umatku itu selalu lurus mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Habibul Imam Qutb Bapak Ali bin Muhammad mengatakan, ya, ahabbu syai'in inda Nabi Muhammad SAW, paling menyenangkannya sesuatu di sisi baginda Nabi Muhammad SAW apabila ada seseorang yang mengajarkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada seorang ustadz, kiai, ajengan dan seterusnya mengajarkan daripada akhlak-akhlak Rasulullah SAW, mengerjakan dan menjelaskan tentang masalah itu hukum-hukum baginda Nabi Muhammad SAW, syariat dan seterusnya. Itulah satu modal, ya, satu perkara yang paling menggembirakan, yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata maha guru saya, al-alim al-lama al-habib Abdurrahman di Samadul Sadri Maktub Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Maka kita mempunyai indah majal, kita mempunyai itu bidang untuk kita membanggakan hati baginda Nabi Muhammad, entah lewat status, entah lewat pengajaran. Ya, jangan status yang disampaikan hanya cuma status laporan sakit, ya kan, laporan bangkrut, ya, laporan itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Ya, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa kita umat yang kuat, umat yang selalu bahagia karena mengikuti kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dikit aing liar, jangan ya. Nampakkan kalau kita kaya, nampakkan kalau kita sehat, nampakkan kita penyabar. Inilah contoh daripada yang dicontohkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan apapun yang dicontohkan oleh para aulia, apapun yang disampaikan oleh para ulama, apapun yang ditulis, ya, oleh para aulia, hakikatnya itulah adalah intisari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, jami'u ma taquluhul a'immah syarhun lis-sunnah.
Ya, apapun yang disampaikan oleh para imam-imam, apapun yang disampaikan oleh para ulama, apapun yang ditulis oleh para ulama, hakikatnya ada syarah, penjelas daripada isi sunnah. Apa sunnah? Sunnah itu sesuatu yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Entah sifat Nabi, entah ucapan Nabi, entah perilaku Nabi, dan apapun yang muncul dari Nabi SAW daripada pengakuan dan seterusnya, itulah sunnah, yaitu hadits Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh para ulama, ya, dijelaskan. Ya. Wa jami'u sunnah syarhun lil Quran, dan semua sunnah, semua hadis baginda Nabi Muhammad SAW ada penjelas, ya, daripada Al-Quran. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Dzar, ya, tatkala beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya apa namanya itu? Kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul mukminin, wahai ibunya para orang mukmin, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu? Qalat, maka menjawab Sayyidatuna Aisyah, kana khuluqul Quran, maka ada akhlak Nabi SAW persis apa yang disampaikan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu Nabi Muhammad SAW, yaitu bacalah hadis baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW, maka pelajari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya itu Maha Guru menjelaskan, ya, man aroda ayyatakallama ma'an Nabi falyaqra'il hadis, kata beliau. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka bacalah hadis Rasulullah SAW. Inda qiraati ahadithihi ja'at ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dibacakan daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala diceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah datang rohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada saat ini, ya, kita duduk bersama tidak lain bukan hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap ijabah dari Allah. Mudah-mudahan kita mintakan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semua jadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, anak kita semua jadi orang yang soleh-solehah, amin ya rabbal.